Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryal Alfani dengan nomor NIM 24021150006. Di sini saya akan berpresentasi tentang pedestrian Menara Pinsi Universitas Negeri Makassar. Identifikasi masalah perkotaan. Pendahuluan. Pentingnya pedestrian dalam perancangan kota. Pedestrian atau jalur pejalan kaki memang memiliki peran yang sangat penting dalam perancangan kota modern. Ini beberapa alasan utama mengapa pedestrian penting dalam perencanaan kota. 1. Mobilitas dan aksesibilitas jalur pedestrian memungkinkan orang untuk berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Meningkatkan mobilitas terutama untuk jarak dekat. Ini memberikan akses yang lebih ke berbagai fasilitas kota. 2. Keberlanjutan lingkungan. Berjalan kaki adalah moda transportasi yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi dan mendukung pengurangan polusi udara. 3. Kesehatan masyarakat. Mendorong aktivitas berjalan kaki dan meningkatkan kesehatan fisik masyarakat dan mengurangi risiko penyakit kronis. Yang keempat, pengurangan kemacetan dengan adanya jalur pejalan kaki yang baik. Orang akan lebih cenderung berjalan untuk berjalan jarak pendek, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan kemacetan. 5. Keamanan. Jalur pedestrian yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan keamanan pejalan kaki dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Sini saya akan mendeskripsikan Menara Pinsi Universitas Negeri Makassar. Menara Pinsi Universitas Negeri Makassar adalah ikonik arsitektur Universitas Negeri Makassar yang menggabungkan dengan modern desain dengan simbol budaya lokal, terinspirasi dari kapal tradisional Bugis Makassar. Bangunan ini memiliki bentuk menyerupai layar kapal menjulang tinggi dengan struktur futuristik dan dinamis. Menara ini terdiri dari beberapa lantai yang digunakan untuk berbagai fasilitas, akademik, perkantoran, ruang pertemuan, serta auditorium besar. Bagaimana eksteriornya didominasi oleh kaca dan material baja, menciptakan kesan elegan dan megah. Menara Pinisi tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan akademik, tetapi juga menjadi landmark Kota Makassar, mencerminkan perpaduan antara tradisi dan kemajuan teknologi. Mengapa saya memilih Menara Pinsi? Ini alasan saya memilih Menara Pinsi untuk presentasi. Karena fasilitas yang lengkap, lokasi strategis, dan memiliki kapasitas besar, desain modern, dan reputasi gedung. Ini juga memberikan kesan profesional dan mendukung acara yang sukses. Sebelum melanjut ke dampak masalah terhadap Menara Pinsi, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faryal Alfani dari kelas arsitektur 01 atau A. Sini saya akan mewawancarai dengan kakak siapa? Muhammad Bayu Mangerangi. Nah, sini saya akan bertanya tentang trotoar. Bagaimana pengalaman Anda saat berjalan di sekitar bangunan ini? Apakah Anda merasa trotoar cukup nyaman dan aman? Boleh jawab, Kak? Sejauh ini cukup aman, cukup nyaman. Nah, terus pertanyaan kedua. Apakah Anda sering menghadapi masalah dengan kendaraan yang parkir di trotoar atau menghalangi jalur perjalanan kaki? Kan di sini banyak sepeda motor gitu. Apakah kakak merasa terganggu atas parkir sembarangan gitu, Kak? Kalau merasa terganggu tidak sih, cuma asal ada jalan yang space untuk jalan. Ya udah, sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu saja salah satu wawancara singkat dari salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Mari kita lanjutkan di dampak masalah terhadap citra kota dan Menara Vinci, Universitas Negeri Makassar. Dampak masalah. 1. Lebar trotoar yang terbatas. Kenapa? Trotoar yang terlalu sempit bisa menghambat pergerakan pejalan kaki terutama saat jam sibuk. Mahasiswa dan staf seringkali bergerak dalam jumlah besar, sehingga ruangan pedestrian yang lebih luas diperlukan. Yang kedua, kualitas permukaan trotoar. Jika ada kerusakan seperti retakan, lubang, atau permukaan yang tidak rata, ini dapat membahayakan pejalan kaki. Kondisi fisik trotoar yang kurang baik dapat menjadi tantangan bagi orang dengan mobilitas terbesar. Yang ketiga, kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, fasilitas seperti rem landai, guiding block atau tunanetra, dan area yang ramah kursi roda kadang kurang diperhatikan. Ini bisa menjadi kendala bagi penyandang disabilitas yang ingin mengakses gedung Vinci atau area sekitarnya. Yang keempat, drainase yang buruk. Genangan air setelah hujan dapat menjadi masalah jika sistem drainase tidak memadai, yang bisa menyebabkan trotoar licin dan berbahaya untuk dilalui. Yang kelima, rintangan pada trotoar. Rintangan seperti tiang, papan, regalme, atau kendaraan yang parkir sembarangan di atas trotoar dapat mengganggu pejalan kaki. Hal ini bisa mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Yang keenam, penerangan yang kurang. Penerangan yang memadai di malam hari sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Kurangnya penerapan bisa membuat trotoar tidak aman terutama saat malam hari. Yang ketujuh, kebersihan dan pemeliharaan. Trotoar yang kotor atau kurang terpelihara dapat mengurangi kenyamanan dan estetika area kampus. Sampah yang menumpuk atau perawatan yang tidak teratur juga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pedestrian di sekitar gedung Vinci Universitas Negeri Makassar, evaluasi dan perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut perlu dilakukan secara berkala. Rekomendasi atau solusi perbaikan yang dapat diterapkan. 1. Perlebar trotoar. Solusinya, memperlebar trotoar untuk meningkatkan kapasitas pejalan kaki terutama area yang padat. Penerapan. Pemerintah kampus dapat bekerja sama dengan pihak pengelola gedung dan pemangku kepentingan untuk merancang ulang trotoar yang lebih besar, khususnya di area yang sering ramai seperti pintu masuk utama gedung Menara Vinci. Yang kedua, perbaikan dan pemeliharaan rutin trotoar. Solusinya, melakukan perbaikan fisik trotoar termasuk meratakan permukaan dan perbaiki bagian yang retak atau berlubang. Penerapannya, mengadakan inspeksi rutin oleh tim pemeliharaan kampus dan kontraktor yang ditunjuk. Perbaikan dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas trotoar. Yang ketiga, fasilitas untuk penyandang disabilitas. Solusi, mendapatkan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas seperti rem landai, building block, atau tunanetra, dan penyeberangan yang ramah kursi roda. Penerapan, menyertakan standar aksesibilitas dalam desain ulang trotoar sesuai dengan pedoman Undang-Undang Disabilitas. Pengadaan jalur khusus disabilitas yang mencangkup dengan jalur dengan guiding block. Yang keempat, sistem drainase yang baik. Solusi, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dapat segera tersalurkan dan tidak menyebabkan genangan air di trotoar. Penerapan, memasang saluran air di sepanjang trotoar dengan gradasi yang cukup agar air dapat mengalir dengan baik. Drainase penuh dirancang agar tidak mengganggu pejalan kaki. Yang kelima,
Penertiban rintangan di trotoar. Solusinya, melakukan penertiban terhadap segala bentuk rintangan seperti tiang listrik, papan reklame, dan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Penerapannya, kampus dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan atau Satpol PP untuk melakukan pengawasan ketat dan menindak pelanggaran yang menggunakan trotoar untuk parkir atau menempatkan rintangan. Yang keenam, peningkatan penerangan di area trotoar. Solusi, menambahkan lampu penerangan yang cukup sepanjang jalur pedestrian. Penerapan, memasang lampu jalan yang ramah lingkungan, misalnya lampu LED, yang diletakkan di sepanjang trotoar agar pengguna merasa aman dan nyaman saat melintasi area tersebut di malam hari. Yang ketujuh, kebersihan dan edukasi pengguna trotoar. Solusi, menjaga kebersihan trotoar, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas publik. Penerapan, pihak kampus dapat menyediakan tempat sampah menyediakan tempat sampah di sepanjang trotoar dan melibatkan mahasiswa serta komunitas kampus dalam program kebersihan. Selain itu, bisa diadakan kampanye kesadaran atas akan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas kampus. Yang kedelapan, penambahan rambu lalu lintas dan fasilitas penunjang. Solusi, memasang rambu-rambu yang jelas seperti rambu penyeberangan, pejalan kaki, dan menyediakan tempat duduk di beberapa titik trotoar untuk istirahat. Penerapan, merancang trotoar agar lebih ramah pejalan kaki, termasuk pemasangan rambu yang mudah dilihat dan mengatur jarak antara rambu secara efektif. Tempat duduk dapat ditempatkan di tempat yang strategis untuk memberikan kenyamanan. Yang kesembilan, kolaborasi dengan pihak terkait. Solusi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan dinas terkait lainnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur pedestrian yang lebih baik. Penerapan, membuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam membangun infrastruktur di pedestrian yang memadai. 10. Evaluasi berkala. Solusi, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi trotoar untuk melihat apakah perbaikan yang dilakukan sudah efektif. Penerapan, pihak kampus bisa melakukan survei terhadap pengguna trotoar untuk mendapatkan masukan, serta melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi fisik trotoar. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, pedestrian di sekitarnya gedung Vinci Universitas Negeri Makassar dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi semua kalangan. Sekian dari saya, Muhammad Faryal Alfani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.